Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Saya Fadil Gilang sebagai host kalian. Saya bersama dua narasumber yaitu Khadijah dan Ratu. Kali ini kita akan membahas sistem kekerabatan matrilineal dan patrilineal. Jelaskan dulu guys, apa itu sistem kerabatan matrilineal dan patrilineal? Oke, jadi kalau untuk sistem kekerabatan matrilineal adalah sebuah sistem di mana garis keturunan itu dihitung dari pihak ibu. Ini berarti hak waris nama keluarga ataupun status sosial anak diambil dari pihak ibu. Biasanya hak warisan dari status sosial ini itu diteruskan dari ibu ke anak-anaknya kan, terutama anak perempuannya. Kok gitu sih? Karena dalam budaya matrilineal, perempuanlah yang memegang peran sentral dalam keluarga ataupun komunitas. Nah, kalau patrilineal sebaliknya, di mana garis keturunan diturunkan dari pihak ayah, dimulai dari nama keluarga, harta warisan, dan tanggung jawab sosial yang diturunkan dari pihak laki-laki. Nah, sistem ini sering dipakai di beberapa budaya dan menempatkan pria sebagai kepala keluarga dan figur sentral. Oke, bisa disebutin nggak sih ciri yang khas dari kedua sistem tersebut? Yang pertama, kita mulai dari sistem matrilineal. Contoh yang pertama itu perempuan lebih dominan di dalam keluarga, contohnya dalam pengambilan keputusan seperti halnya rumah tangga dan keturunan. Yang kedua, warisan seperti tanah dan properti diwariskan kepada anak perempuan. Dan yang ketiga, nama keluarga diturunkan dari garis ibu. Nah, kalau untuk sistem patrilineal itu ciri-cirinya adalah yang pertama, laki-laki lebih dominan dalam pengambilan keputusan, terutama yang berhubungan dengan hak waris dan status sosial keluarga. Yang kedua, hak warisan biasanya diturunkan pada anak laki-lakinya, terutama yang lebih tua. Dan terakhir, nama keluarga diturunkan dari garis ayah. Jadi dari kedua sistem ini jelas banget dong perbedaan antara sistem matrilineal maupun dari sistem patrilineal, baik dalam struktur sosial maupun pembagian peran dalam keluarga. Kalau begitu, bisa dong disebutin contoh-contoh masyarakat yang nerapin kedua sistem ini? Boleh. Jadi untuk sistem matrilineal, contohnya adalah suku Minangkabau di Sumatera Barat, Indonesia. Di suku ini, garis keturunan itu mengikuti pihak ibu. Dan fun fact-nya nih, masyarakat ini adalah salah satu yang paling terkenal loh dengan sistem matrilinealnya. Nah, kalau untuk patrilineal, contohnya banyak di suku di Tiongkok. Salah satunya suku Han, di mana garis keturunan mengikuti garis ayah dan anak-anak, terutama laki-laki yang sangat dihormati sebagai penerus keluarga. Nah, kalau contoh di Indonesianya ada masyarakat atau suku Batak yang kita dapat temukan di Sumatera Utara, di mana ini juga mengikuti garis keturunan dari ayah. Dan warisannya juga diturunkan kepada putra yang paling tertua. Wah, ternyata kedua sistem ini banyak mempengaruhi aspek dalam bermasyarakat dong. Wah, jelas banget dong kalau itu. Jadi, apa pandangan kalian terhadap relevansi di kedua sistem ini di era modern? Saya pikir masih globalisasi dan perubahan sosial membawa banyak pergeseran. Sistem kekerabatan ini masih penting dan berpengaruh kuat dalam menentukan identitas dan hubungan sosial di komunitas. Betul tuh, tapi sekarang ini kita juga harus melihat banyak adaptasi nih. Misal, kita melihat suatu komunitas yang lebih urban dan global. Di situ kita melihat lebih banyak fleksibilitas dalam pewarisan dan peran gender. Tapi tetap aja nilai-nilai yang terkandung dalam kedua sistem ini masih tetap relevan dan dalam beberapa aspek. Contohnya seperti tradisi upacara adat dan tradisi keluarga. Wah, menarik ya pembahasan kita kali ini. Terima kasih Khadijah dan Ratu telah memberikan informasi yang sangat bermanfaat. Saya yakin penonton hari ini mendapatkan wawasan yang baru. Sebelum kita akhiri, apakah ada yang ingin disampaikan? Saya di sini mau menekankan bahwa memahami sistem kekerabatan ini itu penting banget untuk menghargai keragaman budaya yang ada di dunia. Setiap keragaman ini memiliki nilai dan keunikannya tersendiri yang tentunya harus kita hormati dan hargai. Betul tuh, Jang. Memahami dan mengetahui budaya sendiri serta budaya lain dapat membantu kita untuk menghargai perbedaan dan menemukan kesamaan di antara kita. Setuju banget sama pendapat kalian. Ya udah, kita akhiri ya. Sampai berjumpa di kesempatan berikutnya. Dadah!